Nyonya Aruna dari keluarga Kartanegara, bijaksana, rajin, lembut, dan penuh kehormatan. Dengan ini dianugerahi gelar Nyonya Agung, titah Kaisar. Terima kasih atas anugerah Baginda. Ada pembunuhan! Ada pembunuhan! 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 Adikku, kenapa? Jangan panggil aku adik! Kamu nggak pantas. Kita sama-sama putri keluarga Wibisono. Kenapa hidupmu jauh lebih baik dariku? Andai 3 tahun lalu yang menangkap bola sulamku adalah Aditya Kartanegara. Apa yang kamu mau dapatkan hanyalah ilusi semata. Kalau aku bisa mengulang waktu, aku rela kehilangan segalanya. Pak, aku sudah menyebarkan berita bahwa keluarga Wibisono akan memilih menantu. Para bangsawan dari berbagai tempat berebut kesempatan untuk menangkap bola sulam. Putri keluarga Wibisono harus menikah dengan bangsawan atau seorang pejabat tinggi. Saat kalian melempar bola sulam, perhatikan baik-baik. Siapa yang mendapat suami terbaik, dialah kebanggaan keluarga. Apa aku kembali ke 3 tahun lalu yang hari pemilihan suami dengan bola sulam? Nona Aruna, sekarang harus melempar bola sulam. Kakak, bagaimana kalau aku duluan? Di kehidupan sebelumnya, Nadia Wibisono terus memaksaku untuk melempar lebih dulu. Tapi sekarang, sepertinya Nadia Wibisono juga bereinkarnasi. Nona Nadia, Berikan padaku! Ya, Berikan padaku! Nona Nadia. Ayo berikan padaku! Di kehidupan ini, yang akan menikah dengan Aditya Kartanegara hanyalah aku. Ya, sini. Itu dia, tuan muda kedua keluarga Kartanegara, Aditya Kartanegara. Keluarga Kartanegara itu adalah kerabat jauh kerajaan. Kalau begitu, keluarga kita juga jadi kerabat dari kerajaan. Di kehidupan ini akhirnya aku mengubah takdir. 3 tahun lagi Aditya Kartanegara akan naik pangkat. Dan aku akan jadi Nyonya Agung. Nadia Wibisono, kamu berusaha keras. Padahal kamu justru masuk ke dalam sarang serigala keluarga Kartanegara. Bagus, bagus. Nadia, kamu benar-benar membanggakan keluarga kita. Ayah, nggak usah memuji. Aku hanya ingin memuliakan keluarga kita. Nanti aku jadi Nyonya Kartanegara, pasti akan menjaga sikap dan perkataanku, serta menjaga kehormatan keluarga. Kakak, iya kan? Kamu memang beruntung. Sebagai kakak, pasti aku bahagia. Aruna Wibisono, keberuntungan yang sebelumnya milikmu sekarang jadi milikku. Di kehidupan ini, aku gak akan biarkan kamu mengungguliku lagi. Itu, dia. Yang mulia. Tuan menyamar begini dan keluar dari istana. Kalau nanti Ibu Suri tahu. Ibu terus mendesakku memilih selir. Aku keluar istana untuk menghindarinya. Sekalian, memanfaatkan waktu ini untuk merasakan hidup sebagai rakyat biasa. Ayo cepat, keluarga Wibisono sedang melempar bola sulam untuk mencari menantu laki-laki. Ayo, kita lihat. Baik. Di kehidupan sebelumnya, pengemis merebut bola sulamku, membuatku harus melarikan diri dan mengalami banyak penderitaan. Kali ini, kamu juga harus merasakan bagaimana rasanya dibuang oleh keluarganya sendiri. Pak, keluarga Wibisono sudah menjalin hubungan dengan keluarga Kartanegara. Aruna, nanti saat kamu memilih suami, jangan sampai kalah dari adikmu ya. Ibu, jangan bilang gitu ya. Kakak selalu beruntung. Mana mungkin dia mempermalukan ayah. Menurutku, sebentar lagi kakak pasti akan memilih suami yang terbaik. Intrik dan tipu muslihat, harta dan kekuasaan, semuanya hanyalah fata morgana. Di kehidupan ini, aku hanya ingin menemukan pasangan sejati dan hidup tenang selamanya. Minggir, itu bola. Bolaku. Ya. Dia dapat. Kenapa pengemis sih yang dapat?
Itu si pengemis yang ditolak oleh Nadia Wibisono di kehidupan sebelumnya. Bagaimana mungkin bola sulam malah jatuh ke tangan seorang pengemis? Kakak, kenapa kali ini sial sekali? Dari sekian banyak pria, kenapa memilih seorang pengemis? Bukankah itu akan mempermalukan ayah? Dasar kamu! Di bawah ada sekian banyak orang, bagaimana mungkin dapat seorang pengemis? Kamu sengaja mempermalukan keluarga kita! Ya sudahlah, kakak jangan terlalu bersedih. Walaupun dia hanya seorang pengemis, tapi lihatlah, setidaknya wajahnya masih lumayan. Tapi sayangnya kakak harus menderita. Dari kecil kakak hidup dalam kemewahan, sekarang harus menikahi pengemis. Mulai sekarang harus bekerja sendiri untuk mencari nafkah. Ini akan jadi tontonan seru. Sebagai nona besar keluarga Wibisono, dia serius mau menikah dengan pengemis? Semua orang sudah melihatnya. Kalau dia menolak, keluarga Wibisono akan dianggap menepati janji. Siapa lagi yang mau berhubungan dengan keluarga Wibisono nanti? Tangkap dia! Jangan biarkan dia kabur! Tuan, bagaimana mungkin bola sulam ini ada di tanganmu? Bagaimana sekarang? Cepat buang saja. Pakaianku kan kumal. Dia pasti nggak mau menikah denganku. Kakak, kenapa kamu lari? Bukankah bola sulam itu kamu yang lempar sendiri? Nggak ada yang memaksamu kan? Dasar kamu! Lihat siapa yang kamu pilih! Kalau dia benar-benar jadi menantu keluarga Wibisono, kamu akan menjatuhkan martabat keluarga kita. Dulu di keluarga Kartanegara, aku seperti hidup di neraka. Bahkan jadi bidak agar keluarga Wibisono bisa memanfaatkan kekuasaan. Kalau dipikir-pikir lagi, lebih baik aku menikah dengan pengemis dan hidup tenang. Menurut aturan, bola sulam hanya bisa dilempar sekali. Walaupun kamu nggak ingin menikah, itu... Aku bersedia menikah dengannya. Namaku Aruna Wibisono. Siapa namamu? Namaku Wira Santoso. Hari ini dengan saksi-saksi yang hadir, aku, Aruna Wibisono, akan menikah dengan Wira Santoso. Wah, ternyata akan dinikahkan ya. Iya, bagaimana ini? Apa kamu benar-benar mau menikah denganku? Tentu saja. Bola sulam sudah di tanganmu. Jadi, kamu nggak mau. Bukan begitu. Hanya saja sekarang aku nggak punya apa-apa. Kalau kamu menikah denganku, hidupmu akan penuh ketidakpastian, bahkan mungkin akan kelaparan. Apa kamu serius mau? Kita berdua punya tangan dan kaki. Apapun yang kita mau, kita bisa usaha sendiri. Kalau kita rajin kerja nanti dan temukan pekerjaan bagus, hidup kita bisa berkecukupan. Aku belum pernah bertemu orang yang mudah puas seperti ini. Cuma seorang pengemis kotor. Masa kamu menganggapnya berharga? Yuni, kamu sudah pikirkan baik-baik. Menikah dengan seorang pengemis, itu berarti menghancurkan kehidupan masa depanmu. Masa depan gak dibangun dengan status, tapi dengan karakter dan moralitas. Wira Santoso hanya berpakaian sederhana. Tapi dia tampak ramah, perilakunya sopan. Dia bisa jadi pasangan yang baik. Kamu? Aturan undian bola sulam sudah ditetapkan. Pak Wibisono nggak bisa membatalkannya sekarang. Iya, kalau nggak setuju, itu akan merusak aturan kita. Bahkan merusak reputasi keluarga Wibisono. Nona besar Wibisono harus menikah walaupun nggak mau. Menikah. Kalau kamu sudah memutuskan untuk menikah, jangan salahkan keluarga Wibisono nanti. Kehormatan keluarga Wibisono ke depannya nggak ada hubungannya denganmu. Aku paham. Acara undian hari ini sudah selesai. Semuanya silakan pulang. Kakak, jangan salahkan aku yang gak memperingatkanmu. Menikah dengan seorang pengemis, seumur hidupmu akan selalu aku rendahkan. Pikirkan saja dirimu sendiri. Kehidupan di keluarga Kartanegara gak sesenang yang kamu bayangkan. Kamu... 3 hari lagi ingat datang ke keluarga Wibisono untuk melamar. Pulang ke istana juga dipaksa memilih istri. Kalau... Baik, aku pasti akan datang. Hari ini, nona kedua dari keluarga Wibisono akan menikah. Mahar, pasangan penjepit rambut burung mewah. 20 kain sutra. 3 surat kepemilikan toko kain sutra. Mahar dari nona kedua keluarga Wibisono sangat bernilai tinggi. Tapi nona sulung keluarga Wibisono nggak punya apa-apa. Mereka berdua putri keluarga Wibisono, tapi perbedaannya terlalu mencolok. Kakak mau menikah dengan pengemis. Sepertinya akan banting tulang seumur hidup. Entah apa kamu akan terbiasa.
Pengantin pria datang. Wah, emang dia adalah tuan muda kedua keluarga Kartanegara. Hanya menikah saja sudah begitu meriah. Tentu saja, keluarga Kartanegara sangat berkuasa. Nona Nadia menikah dengannya, pasti hidupnya akan penuh kemewahan. Berbeda sekali dengan Nona Aruna yang menikahi seorang pengemis. Nanti hidupnya pasti menderita. Salam hormat untuk ayah dan ibu mertua. Nggak perlu. Tuan, acara penyambutan hari ini benar-benar pesta besar di kota Lumira. Putriku Nadia bisa mendapatkan perhatian Anda. Ini juga merupakan kehormatan bagi keluarga Wibisono. Kakak, pesta hoki sudah hampir mulai. Kenapa suamimu belum datang menjemputmu? Jangan-jangan dia nggak datang. Salam hormat kepada ayah mertua. Sayang, Apa dia mau mengemis atau mau menikah? Berani datang dengan pakaian compang-camping begini. Kalau dibandingkan dengan Tuan Kartanegara, perbedaan mereka seperti langit dan bumi. Pakaian apa itu? Di depan banyak begitu pejabat tinggi. Benar-benar memalukanku. Hari ini adalah hari pernikahan. Kamu cuma dengan pakaian seperti ini, bukankah terlalu sederhana? Kakak nggak malu. Pernikahan itu hanya sekali seumur hidup. Yang penting adalah ketulusan hati, bukan penampilan. Orang yang aku sudah pilih nggak akan terpengaruh oleh perkataan orang lain. Apa kamu masih belum merasa malu? Pak, jangan marah. Hari ini sejak Aruna keluar dari rumah, maka hubungan dengan keluarga Wibisono berakhir. Pesta hoki telah tiba. Pengantin perempuan silakan naik kereta. Ini adalah Kai. Selamat ya Pak Wibisono. Menantu Anda benar-benar orang yang luar biasa. Terima kasih. Pak Wakil Menteri, silakan masuk. Silakan. Apa kamu kesini cuma jalan kaki? Hari pernikahan yang begitu penting, kamu membuat pengantin perempuan berjalan ke rumah suami. Belum pernah dengar sebelumnya. Memang benar, nggak seperti suamiku. sayang, sekarang aku akan membawamu pulang. Sujud pertama kepada langit dan bumi. Ini tempat tinggal yang kamu siapkan untukku. Sujud kedua kepada orang tua. Tempat ini sangat jelek, bahkan nggak bisa ditinggali. Aku hanya takut Anda ketahuan. Pasangan pengantin saling hormat. Upacara selesai. Sayang, maafkan aku. Tinggal di tempat kotor seperti ini bersamaku. Jangan begitu. Aku merasa tempat ini cukup luas. Setidaknya ada tempat untuk berlindung dari hujan dan angin. Kalau kita rajin membersihkan tempat ini, nanti sini akan lebih nyaman untuk dihuni. Sekarang aku nggak punya barang yang berharga. Giok ini yang ayahku berikan padaku. Aku selalu memakainya. Sekarang, aku memberikannya padamu. Barang yang begitu penting, kamu langsung memberikannya padaku. Jangan khawatir, aku pasti akan simpan ini dengan baik. Sudah bangun, sarapan sudah siap. Ayo makanlah. Mau kemana kamu? Hari ini adalah hari pengantin kembali ke rumah orang tua. Aku masih selesaikan sedikit lagi jimat yang aku sulam untuk ayah dan ibu. Aku harus membeli jarum dan benang untuk menyelesaikannya sebelum kembali ke rumah. Baiklah, aku akan menemanimu. Ayo. Salam sejahtera yang mulia.
Salam hormat Yang Bu. Siapa mereka? Situasi dalam istana terlalu rumit. Tunggu sampai semuanya beres. Baru beritahu Aruna identitas asliku. Mereka datang untuk mencari Budi. Iya, benar-benar. Dulu aku pernah bekerja di istana. Kami semua adalah kenalan lama. Aruna, aku akan membantu Budi menyambut tamu dulu. Bisakah kamu pergi membeli benang dan jarum sendiri? Baiklah. Katakanlah, apa yang terjadi? Karena kelakuan Anda, pikiran Ibu Suri jadi terguncang. Tiba-tiba beliau pingsan. Apa? Budi, kamu tetap di sini dan lindungi Aruna. Kembali ke istana. Iya. Atur beberapa orang pilih hadiah-hadiah berharga. Kirim ke keluarga Wibisono di pinggiran barat. Katakan itu hadiah dari Aruna untuk keluarganya. Iya. Ayo. Ayah, Ibu, aku sudah pulang. Ayah, Kenapa kakak pulang sendirian? Hari ini adalah hari kunjungan pertama setelah menikah. Kenapa kakak pulang sendirian? Apa takut suami pengemis kakak mempermalukanmu? Makanya kakak nggak membawanya pulang bersamamu. suamiku sebenarnya mau ikut. Hanya saja mendadak ada urusan. Sejak menikah dengan pengemis, Nona Aruna pasti banyak menderita. Tubuhnya bahkan terlihat jauh lebih kurus. Kelihatannya banyak pikirannya. Andai saja kamu nggak menikah dengan pengemis dekil itu, mungkin aku masih mau jadikanmu selir. Kamu pun gak akan tertimpa keadaan seperti ini. Kalian gak perlu khawatir. Aku hidup dengan sangat baik. Tapi justru kamu, Nadia, sudah beberapa hari gak melihat suamimu, iya kan? Dasar Aditya Kartanegara brengsek. Di malam pengantin baru malah pergi minum dengan wanita lain. Semua orang tahu skandal ini. Aku benar-benar kehilangan muka. Nadia! Ayah, Ibu. Salam hormat ayah, salam hormat ibu. Berani-beraninya kamu cuma pulang sendiri. Suamimu itu sebenarnya sedang sibuk apa sih? Hari sepenting ini dia bahkan gak menemanimu pulang. Ibu, jangan begitu. Pengemis busuk itu pasti sedang mengemis di jalan sekarang. Bagaimana bisa dibandingkan dengan suamiku? Ayah, aku sudah membawa sedikit hadiah untuk kalian. Suami Nadia memang sangat baik. Anda bisa jadi menantu kita adalah berkah besar bagi Nadia. Dia sangat beruntung. Gak seperti seseorang di sini yang menikah dengan seorang pengemis. Keluarga kita sudah membesarkanmu bertahun-tahun, tapi kamu benar-benar pulang dengan tangan kosong? Iya, kakak. Ini hadiah kunjunganku. Masa kamu sampai sebegitu miskin, sampai hadiah pun gak bisa kamu siapkan? Ayah, ibu, ini jimat yang aku sulam sendiri. Semoga ayah dan ibu selalu sehat dan bahagia. Pergi. Benar-benar nggak tahu malu. Kakak, ini hadiah yang kakak bawa apa-apaan ini? Cuma selembar kain jelek dengan sulam murahan. Kakak masih berani memberikannya, memalukan sekali. Memang pantas seorang wanita yang menikah dengan pengemis, hadiahnya pun sepadan dengan statusnya. Sudah. Dia sudah menikah dengan pengemis. Mana mungkin dia bisa membawa sesuatu yang berharga? Tuan, Nyonya, utusan dari istana datang membawa hadiah. Katanya hadiah itu adalah hadiah kunjungan dari Nona Aruna. Pak Wibisono, putri sulung Anda sebenarnya telah menjalin hubungan dengan bangsawan mana ya? Sampai-sampai orang istana menugaskanku untuk mengantarkan hadiah secara langsung. Kehormatan Anda sungguh luar biasa. Hadiah dari istana? Itu pasti hadiah dari kaisar. Bahkan kepala kasing istana turun tangan langsung mengurusnya. Katanya, ini untuk nona besar dari keluarga Wibisono. Pak Rizky, Anda pasti salah dengar. Seluruh kota Lumira tahu bahwa Aruna menikah dengan seorang pengemis. Bagaimana mungkin dia bisa berhubungan dengan orang-orang istana? Hadiah tersebut pasti dikirim sebagai penghormatan kepada Tuan Muda Kartanegara. Benar. Di dunia ini, siapa yang gak mau menjalin hubungan baik dengan keluarga Kartanegara? Bahkan orang istana pun ikut turun tangan. Ayah mertua, silakan terima.
Nadia sungguh menikah dengan suami yang hebat. Lihat saja kemegahan kunjungan ini. Begitu banyak hadiah mewah. Aduh, keluarga Wibisono benar-benar menaikkan derajatnya. Hadiah sudah disampaikan. Saya pamit dulu. Hati-hati jalan ya. Kakak, suamiku sudah menyiapkan 2 kali hadiah kunjungan. Melihat semua ini, apa kamu nggak merasa malu? Jumlah hadiah bukanlah ukuran, yang terpenting adalah ketulusan. Aku nggak merasa ada yang salah. Aku sudah mendidikmu dengan susah payah. Tapi apa hasilnya? Menikah dengan pengemis. Dan sekarang kamu pulang dengan barang rongsokan untuk mempermalukanku. Keluarga Wibisono nggak butuh putri seperti kamu. Hanya karena aku menikah dengan Wira Santoso, kalian sampai hati menghinaku seperti ini. Nadia menikah demi kehormatan keluarga Wibisono. Nggak seperti kamu yang menikah dengan pengemis. Mempermalukan kehormatan keluarga kita. Kehormatan? Itu hanya karena Nadia Wibisono menikah dengan pria kaya. Lalu ayah begitu memanjakannya. Dasar kamu! Berani sekali bicara seperti itu. Siapa yang mengajarimu? Apa aku salah? Di mata ayah, putri hanyalah bidak untuk mendapatkan kekuasaan. Kamu semakin kurang ajar. Berani-beraninya kamu. Berbicara begitu pada ayahmu. Giok Naga, benar-benar kurang ajar. Aduh, aku harus memberitahu Baginda. Kembalikan itu! Wah, giok ini terlihat sangat bagus. Jangan-jangan ini hasil curianmu, Kak. Itu adalah giok yang diberikan Raka padaku. Cepat kembalikan! Si pengemis busuk. Nggak mungkin dia punya giok sebagus ini. Pasti dia mencurinya dari seseorang. Kalian nggak bisa menuduh tanpa bukti. Raka memang bukan dari keluarga terpandang, gak seperti kalian yang terlahir kaya. Hanya kalian saja yang boleh punya giok, jadi kenapa dia gak boleh? Giok pemberian seorang pengemis, kamu benar-benar menganggapnya sebagai harta berharga, bodoh. Baiklah, kalau kamu ingin giok ini kembali, tentu boleh, tapi dengan satu syarat. Kamu harus memutus semua hubungan dengan keluarga Wibisono. Kamu... Ayah, apa ayah mau membiarkan Nadia bertindak sewenang-wenang seperti ini? Aku kan juga putri kandungmu. Kamu memilih menikah dengan pengemis. Dan itu mempermalukan keluarga kita. Kamu nggak layak jadi putriku. Mulai hari ini, aku hanya mengakui Nadia sebagai putriku. Aku hanya ingin hidup dengan seseorang yang tulus padaku. Walaupun hidup sederhana, itu lebih baik daripada terus-menerus dihina di keluarga Wibisono. Kalau begitu... Aku, Aruna, memutus semua hubungan dengan keluarga Wibisono. Gak ada hubungan lagi. Kamu benar-benar meninggalkan keluarga kita cuma demi seorang pengemis. Untungnya kami juga gak berharap banyak padamu. Bukankah itu yang juga ayah mau? Kalau begitu aku nggak perlu bertahan di sini. Tunggu dulu. Kakak mau pergi sekarang, terlambat. Ayo, bawa bara api dari dapur dan taburkan di lantai sini. Yang mulia, permaisuri disiksa oleh keluarga Wibisono. Tubuh dan nyawa ini berasal dari orang tua. Kalau ingin memutus hubungan, setidaknya harus membayar budi orang tua dulu. Benar sekali. Melihat keadaanmu sekarang, memintamu memberikan sesuatu yang berharga mungkin terlalu susah bagimu. Kalau begitu, kamu harus berjalan tanpa alas kaki melewati bara api ini. Bara ini begitu panas. Kalau aku berjalan melewatinya, aku pasti mati. Aku nggak mau. Oh, kakak sepertinya nggak mau giok ini lagi. Jangan lempar. Raka, dia satu-satunya orang yang tulus menyayangiku. Giok ini adalah warisan dari orang tuanya. Baik, aku nggak akan izinkan cintanya dihina seperti ini. Aku akan jalan.
Demi seorang pengemis busuk, kamu rela lakukan hal ini. Benar-benar sudah gila. Ya! Hanya demi segiok usang, Nona yang biasa hidup dalam kemewahan rela berjalan di atas bara. Nggak heran dia cukup bodoh jatuh cinta pada pengemis. Bagaimanapun dia cuma seorang pengemis, dia nggak punya harta apapun berharga. Giok ini pasti satu-satunya barang berharganya. Pantas saja kakak sangat menjaganya. Giok ini diberikan oleh ayahku. Aku selalu memakainya. Sekarang, aku memberikannya padamu. Aruna, tunggu aku. Raka, jangan khawatir. Aku pasti akan mengambil kembali giok itu. Sekarang, tolong kembalikan giokku. Mau ini? Merangkaklah ke sini dan ambillah. Asalkan kamu bisa merangkak ke sini, giok ini akan menjadi milikmu. Giok ini diberikan oleh ayahku. Aku selalu memakainya. Sekarang, aku memberikannya padamu. Jangan khawatir. Aku pasti akan simpan dengan baik. Kamu begitu menghargai cinta dengan pengemis busuk itu. Bagaimana kalau wajahmu rusak? Masihkah suami tersayangmu akan mencintaimu? Kamu... Kenapa menatapku seperti itu? Bukankah sudah aku bilang sejak awal? Menikah dengan seorang pengemis hanya akan berakhir dengan dihina oleh semua orang. Kamu sudah menyiksaku. Apa kamu pikir akan berhasil? Aku akan pastikan sisa hidupmu akan habiskan di tempat terhina. Sementara aku akan jadi wanita paling mulia di dunia. Yang mulia Kaisar datang! Siapa yang berani tindaskan istriku? Aruna, maaf. Aku terlambat. Nadia. Raka, aku nggak kehilangan giokmu. Bukankah Kaisar? Kenapa malah dia? Pengemis ini, kenapa bisa memakai pakaian semewah itu? Dan orang-orang itu, bukankah mereka pegawai istana? Kenapa mereka patuh pada seorang pengemis? Ibu, katanya adik pengemis busuk ini pernah bekerja di istana. Mendapatkan pakaian seperti itu bukan hal yang aneh. Jangan-jangan si pengemis karena dihina saat pernikahannya dulu, jadi sekarang dia kembali untuk membalas dendam. Hah, sungguh lelucon. Cuma seorang pengemis berani membuat sandiwara di keluarga Wibisono. Kakak, inikah suami yang kamu pilih? Bukan hanya pengecut, tapi juga begitu lancang mencuri barang-barang istana. Kalau Kaisar tahu, apa kalian masih bisa hidup? Benar-benar keras kepala. Mau mati. Kamu, apa yang kamu mau lakukan? Aruna, ayo pergi. Aruna, kamu nggak apa-apa. Siapa yang melakukannya? Raka. Aku memangnya kenapa? Aku hanya ingin membantu kakak, tapi dia malah nekat berjalan di atas bara hanya demi Gyokusang itu. Entah bagaimana dengan isi otaknya, bodoh sekali. Berhenti! Kamu pikir kamu siapa? Berani bicara dengan sombong di hadapanku? Aku menghina dia, memangnya kenapa? Kamu sudah menikah dengan lelaki nggak berguna. Aku ini nyonya dari keluarga Kartanegara. Kalian hanyalah sekumpulan semua. Bahkan kalau aku membunuh kalian hari ini, kalian tetap harus berterima kasih padaku. Aku ingin lihat sampai kapan kalian bisa bertahan. Ayo, tangkap si pengemis dan Aruna. Jangan. Istriku,
Berani-beraninya kalian tega menghina dia. Tangkap mereka! Tangkap mereka! Kalian sangat kurang ajar. Aku adalah nyonya keluarga Kertanegara. Sayang, tolong. Pengemis kotor, ayo. Siapa yang bisa membunuhnya? Aku akan memberi dia 10 tel emas. Dasar, Tuan Aditya adalah kerabat kerajaan. Kalau kamu berani menyakiti dia, akan melawan seluruh keluarga Kartanegara. Kerabat kerajaan, lalu kenapa? Siapapun yang menyakiti istriku akan mati. Mengemis kotor, cukup dengan akting. Sebelum aku marah, lepaskan aku sekarang. Aku akan memaafkan hidupmu. Kalian telah menyiksa Haruna, sangat keterlaluan. Tekan wajah mereka. Ke dalam api! Nadia! Ayah! Berhenti, nanti orang departemen hukum datang. Mereka tidak akan membiarkanmu lolos. Aku sudah bilang, kakakku adalah pejabat di istana. Kamu telah menyinggungku hari ini. Kamu kira kamu masih bisa hidup? Aku ingin melihat siapa pejabat departemen hukum yang izinkanmu bertindak semena-mena seperti ini. Lanjutkan. Tolong! Jangan, Nadia! Bajingan, kamu sudah bosan hidup. Jangan seret keluarga Wibisono. Berhenti! Kakak! Kakak, tolong! Kamu mau menyakiti adikku? Pengawal rahasia dari istana. Kenapa mereka di sini? Itu aku. Lalu apa masalahnya? Suara ini apa? Yang mulia. Yang mulia?